Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Selamat pagi. Puji syukur kehadirat Tuhan pada hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk bersekutu ibadah secara tatap muka. Saya persilakan Bapak Ibu untuk mengambil saat teduh sejenak. Amin. Mari kita memberanikan diri kita sebagai umat yang berdosa di hadapan Tuhan untuk mohon kekudusan dari Allah Roh Kudus dimampukan dan dilayakkan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita angkat pujian lagu Allah Roh Kudus sambil mempersiapkan hati kita.
Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bawalah aku berjalan dalam hadirat-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkau Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Haleluya. Mari kita membuka ibadah ini di dalam doa. Segala puji, hormat, syukur yang tak putus-putusnya kami naikkan kepada Allah kami yang hidup, Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang senantiasa menyertai kehidupan kami Tuhan dari hari ke hari. Hingga saat ini kami diperkenankan untuk bersekutu, mengingat akan perbuatan tangan-Mu, mengingat akan campur tangan-Mu dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan untuk memiliki hati yang tulus dan ikhlas dalam menaikkan puji-pujian, menaikkan syukur kami, memberikan hormat kepadamu Allah yang suci, supaya semuanya untuk kemuliaan-Mu semata. Berkati umat-Mu yang melayani, berkati umat-Mu yang beribadah dimanapun mereka berada. Kami menyerahkan ibadah ini di dalam penyertaan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca nats pembimbing kita yang terambil dari Yohanes 14 ayat yang ke-26. Yohanes 14 ayat yang ke-26. Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Segala puji syukur bagi Tuhan yang memberikan Roh Kudus dalam kehidupan kita, sehingga ketika kita mengalami jalan buntu atau bingung membuat keputusan, Roh Kudus selalu memberikan suara yang lembut untuk kita dapat mendengar apa kehendak Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian sukacita kita, karena Tuhan senantiasa beserta kita, karena Tuhan selalu membimbing hidup kita. Kita mari nyanyikan lagu yang baru setiap hari akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan dari PKJ 27. Nyanyikanlah nyanyian baru dengan sukacita.
Mari kita mendengarkan pembacaan hukum kasih yang terambil dari Kolose 3 ayat 12 sampai 14. Mari kita baca bersama-sama Kolose 3 ayat 12 sampai 14. 3, 2, 1. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Puji syukur untuk hukum kasih yang diberikan Tuhan sebagai modal dalam kita berperilaku antara sesama manusia. Tetapi sekalipun demikian, kita ini adalah manusia yang berdosa, masih tetap sulit untuk menjadi yang sempurna, melakukan kehendak Tuhan secara 100%. Mari kita mengaku segala dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan dengan mengangkat lagu pengampunan dosa Allah yang setia.
sejenak untuk bangkit berdiri. Mari kita bawa doa pengampunan dosa kepada Tuhan. Ya Bapa, Tuhan kami di sorga, Engkau maha kasih dan besar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu ya Tuhan Allah kami, sumber sukacita kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Jemaat terkasih, dengarlah janji Tuhan atas pengampunan dosa-dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Saya persilakan duduk. Sebagai umat yang sudah diampuni dosanya, selayaknya kita untuk melakukan hidup yang baru. Dengarkanlah petunjuk hidup baru dan berita anugerah yang diambil dari Mazmur 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saya mengaminkan petunjuk hidup baru ini Bapak Ibu Saudara, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saya memberikan kesaksian bahwa pohon sirsak saya di depan rumah ditanam oleh almarhum di dekat selokan selalu berbuah sekalipun kemarau. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mengangkat pengakuan iman rasuli kita di hadapan Tuhan dan semua orang percaya. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya bagi kita, tanah hati kita, untuk ditaburi benih firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Batara Muda Siregar. Kita mempersiapkan hati kita dengan lagu Mengalirlah Kuasa Roh Kudus.
Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, pada jam pagi hari ini Engkau kumpulkan kami, anak-anak-Mu, di gedung gereja ini. Ya Bapa, kami sungguh bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu ini yang boleh kami nikmati kasih sayang-Mu yang sungguh indah di dalam Tuhan Yesus, memberikan kepada kami kekuatan, kesehatan, bahkan hikmat Roh Kudus menyertai kami langkah demi langkah. Terima kasih ya Bapa untuk kasih karunia-Mu yang boleh kami dapatkan. Dan pada pagi hari ini kami mohon ampun atas segala salah dan dosa yang telah kami perbuat, baik yang sengaja atau yang tidak sengaja melawan kehendak-Mu. Dalam pikiran, perkataan, perbuatan kami seringkali terjatuh, kami seringkali berbuat salah. Dan pada saat ini kami mohon ampun. Kami tahu kami punya Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah menebus salah dan dosa kami. Dan kami percaya bahwa pengampunan terjadi bagi kami yang mau dengan sepenuh hati menaruh iman kami, percaya kami kepadamu Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami percaya bahwa hidup yang kekal adalah milik kami, yang mau pegang Tuhan Yesus terus sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa untuk berkat anugerah-Mu bagi kami semua ini. Dan pada pagi hari ini kami mau belajar firman Tuhan bersama di tempat ini. Mohon penyertaan-Mu yang indah ya Roh Kudus ada bagi hati dan pikiran kami masing-masing. Kami mau buka telinga kami, mata kami, dan kami mau pusatkan pikiran kami. Bahkan kami mau singkirkan perasaan-perasaan lain yang ada dalam hati dan pikiran kami, supaya seluruh keinginan kami adalah mendalami firman Tuhan. Dan berikan kami kemampuan ya Roh Kudus untuk mengingat-ingat firman Tuhan. Dan setelah selesai dari acara kami di pagi hari ini, kami boleh pulang dan kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah kami, anak-anak-Mu Bapa, yang datang di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memulai perenungan kami ini. Amin. Shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat hari Minggu. Dan hari ini saya mau ajak kita untuk belajar firman Tuhan. Dan saya ajak kita buka dari 2 Timotius 1 ayat 6 dan 7. Itu akan kita jadikan dasar perenungan kita di pagi hari ini. 2 Timotius 1 ayat 6 dan 7. Tolong Dek dibukain. Ya. Esra, tolong dibukain. Dah. Oh, Pak David. Ya, kita baca sama-sama ya. 2 Timotius 1 ayat 6 dan ayat 7. Mari kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengorbankan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan kita di pagi hari ini. Bapak Ibu, ada kalimat bijak dari seorang jenderal yang sangat hebat di zaman Perang Dunia Kedua. Dia berkata bahwa jangan gabung antara apa yang kamu tahu dengan apa yang kamu tidak tahu. Katanya begitu. Jangan digabung. Ketahui apa yang kamu tahu dan apa yang kamu tidak tahu, jangan digabung. Karena kalau itu digabung, maka pasti bikin kacau, katanya gitu. Nah, kenapa dikatakan kalimat seperti ini? Karena manusia secara umum sulit membedakan antara kenyataan dengan khayalan.
Coba Bapak Ibu ingat-ingat lagi bahwa di dalam hidup kita seringkali kita sulit membedakan antara kenyataan apa yang ada di depan kita dengan hayalan kita. Apalagi kalau kita sudah terpengaruh oleh keinginan. Saking inginnya, umpama minum air es, panas-panas siang, inginnya minum air es yang dingin. Saking kepinginnya, walaupun itu air biasa, pada waktu kita minum tuh saking kepinginnya, bisa-bisa sampai terasa bahwa itu kayak air es gitu. Itu contoh antara keinginan kita dengan kenyataan yang ada. Kalau kecampur antara yang tidak tahu dengan tahu, bisa bahaya. Karena tadi contohnya, minumnya air biasa terasanya seperti air es. Nah, Bapak Ibu, dalam kehidupan sehari-hari kita bekerja, kemudian melakukan perjalanan, ada yang pergi belanja, dan lain-lain. Dalam setiap kegiatan kita tadi, contohnya bekerja, belanja, atau bergaul, itu selalu ada keputusan yang mesti diambil. Dan keputusan itu bisa enteng, bisa mudah, keputusan yang mudah, enteng, gampang, tapi juga bisa keputusan yang berat, keputusan yang sulit, atau kalau bicara soal duit, keputusan yang mahal. Nah, pertanyaannya nih untuk kita semua, sehubungan dengan renungan pagi hari ini, kapankah kita dituntun Roh Kudus? Tadi saya katakan bahwa setiap hari kita melakukan kegiatan. Di dalam kegiatan yang kita lakukan ada hal-hal yang harus kita putuskan. Kapankah kita dituntun oleh Roh Kudus? Sebenarnya kita selalu dituntun oleh Roh Kudus seperti kita nonton tutorial. Sini banyak anak muda yang segala sesuatu zaman sekarang mudahnya tuh adalah lihat tutorial katanya. Contoh 3 hari yang lalu saya mengambil keputusan berangkat ke Jakarta karena ada suami dari kakak sepupu saya yang meninggal, dan kakak sepupu saya ini seperti anak angkat di rumah keluarga kami. Jadi saya mengambil keputusan bahwa saya berangkat ke Jakarta. Nah, di perjalanan saya mengalami gembos ban. Malam-malam sebelum masuk tol, kalau tahu jalan Menggala ke tol, itu ada kebun karet. Di tengah kebun karet itu ban saya gembos dan saya harus bongkar. Nah, mobil yang saya pakai sedemikian baiknya sama saya, sudah bertahun-tahun saya nggak pernah gembos ban pakai mobil itu. Jadi begitu mau mengalami gembos ban, sempat gagap dulu gitu. Waduh, dongkraknya seperti ini. Jadi dongkrak tidak seperti dongkrak lain yang saya pakai, karena dongkraknya bawaan dari mobil itu. Kemudian ban serepnya letaknya begini. Saya jadi teringat anak buah saya pernah ngalamin di jalan tol, dia pecah ban dan dia belum pernah juga, kalau dia malah belum pernah ganti ban mobil jenis itu, maka dia lihat tutorial dulu. Jadi dia ikuti langkah demi langkah. Oh, begini toh cara buka ban. Oh, begini toh cara pasang dongkrak, dan seterusnya dan seterusnya. Bisa dibayangkan ya, kalau untuk anak muda langsung tahu, oh tutorial itu seperti itu. Mobil jenis apa? Cara ganti bannya seperti apa? Bisa dibuka, dicari. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya
kita hari demi hari itu seperti itu. Selalu ada tutorial-tutorial atau petunjuk-petunjuk yang Roh Kudus berikan di dalam hidup ini. Banyak orang menyangka atau menganggap bahwa tuntunan Roh Kudus hanya untuk mereka orang-orang yang khusus katanya. Katanya hanya untuk orang-orang yang spesial. Padahal pada waktu kita menjadi pengikut Tuhan Yesus, pada waktu kita mau taruh iman kita di depan altar Tuhan Yesus, maka ada Roh Kudus yang pimpin hidup ini. Seperti contoh tadi, saya yang sudah bertahun-tahun tidak pernah ganti ban dari mobil yang saya bawa itu. Di dalam tuntunan Roh Kudus, maka coba raba sebelah situ. Ada gitu, di kepala gitu ada. Coba raba sebelah situ, karena kita harus cari tempat untuk naruh dongkraknya gitu. Titik di mana ntar taruh dongkrak kita mesti tahu persis. Oh iya ya, ketemu. Dan hebatnya apa? Mau berangkat, itu ada yang tuntun saya. Bawa senternya 2 bak. Dan ternyata benar. Begitu ban yang saya pasang ini selesai, saya mau berangkat, senter pertama yang saya pakai udah kelap-kelip lampu alarmnya. Lampu yang menyatakan bahwa udah soak, baterainya udah soak. Tuntunan Roh Kudus di hidup ini ada untuk semua aspek kehidupan kita, seperti kita mengalami menonton tutorial. Nah, mari kita lihat sekarang di ayat yang baru saja kita baca. Ayat 6 ya. Ayat 6 itu dilihat di situ bahwa ada kalimat mengobarkan karunia Allah. Di situ ada kata mengobarkan karunia Allah. Hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa ada di kalimat mengobarkan karunia Allah. Karena yang namanya karunia itu adalah sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang besar, yang bagus, yang mahal harganya, yang kita tidak pantas untuk terima, tetapi tetap diberikan kepada kita. Tetap diberikan kepada kita. Itu yang namanya karunia. Dan gak tanggung-tanggung di situ dikatakan karunia Allah. Jadi ada yang namanya pemberian-pemberian dari Tuhan kita yang sangat murah hati ini. Bentuknya bermacam-macam, bisa hikmat, bisa barang. Saya tadi udah contohkan sepotong saja episode kehidupan saya hari Kamis yang lalu, di mana punya senter 2. Memang punya senter saya di rumah, tapi kok hikmat Tuhan berkata bawa 2 bat, sehingga saya tidak kehabisan baterai. Ada tuntunan Tuhan yang berkata raba sebelah sini. Dari mobil gede kan, coba kamu rabanya di ban sebelah belakangnya. Kenapa nggak sebelah depan? Tapi itu raba di sebelah bawah belakang ban. Begitu saya raba, oh iya benar ya, ini ada jendolan. Ternyata jendolan itu memang diciptakan oleh si insinyur mobil itu untuk nanti kalau gembos ban taruh dongkrakmu di situ. Contoh kecil di hidup ini, yang kalau gagal berarti gagal semua kan. Kalau ban gembos mobil nggak bisa naik, berarti nggak sampai kan saya ke tujuan saya. Padahal namanya orang meninggal, nggak bisa kan penguburannya nunggu dulu laiknya kurang 1. Orang Batak nih, nggak mungkin kan, pasti jalan terus upacara penguburannya. Maka mari kita punya hak. Bukan hanya punya hak, sudah dijanjikan oleh Tuhan bahwa ada karunia untuk kita. Bagaimana untuk bisa mengobarkan
Kalau bicara mengobarkan, itu kan kita bikin api unggun. Kalau hanya berbekal 10 potong kayu, maka hasilnya ya segitulah api api unggun yang bisa dibuat. Tapi bayangkan kalau ada satu lagi di samping kita, bekalnya adalah 20 api unggun dan seliter minyak tanah. Kira-kira mana yang lebih gede apinya? Sudah pasti kan yang kayunya lebih banyak, apalagi kalau dia punya modal pengobar api, contohnya minyak tanah tadi. Nah, bagaimana sih supaya kita bisa jadi orang-orang yang mengobarkan karunia Allah? Karena di hidup ini ada yang namanya iblis. Di dunia yang kita tempati saat ini ada yang bergelar setan. Iblis, setan itu pekerjaannya adalah mengalihkan perhatian kita, membuat kita tidak kena kepada sasaran di hidup ini. Makanya kita sering ya punya istilah yang kita pakai, lali. Kita sering berkata lupa. Lupa adalah bagian dari permainan iblis di hidup ini yang membuat kita tidak punya sesuatu, atau tidak membawa sesuatu, atau kita tidak melakukan sesuatu. Contoh nih, tadi malam karena saya lupa bahwa hari ini adalah hari Minggu. Karena dari hari Kamis kan saya perjalanan terus. Dan saya sendirian, jadi saya nyupir sendiri, istirahat berapa jam, nyupir lagi, dan seterusnya. Sehingga tadi malam saya sampai di rumah, saya sampai di sini pas jam 11. Jadi antigen saya masih laku gitu. Karena kalau saya kelewatan aja 1 jam sedikit lebih, antigen saya nggak laku kan, nggak boleh masuk saya. Jam 11 malam saya masuk di site, kemudian saya setel alarm saya. Saya setelnya adalah seperti saya mau bangun kerja. Karena apa? Karena saya lupa bahwa hari ini hari Minggu. Begitu alarmnya bunyi, tadi pagi saya terbangun, saya mau siap-siap. Saya mau siap-siapnya udah seperti siap-siap mau berangkat kerja. Kemudian apa? Teringat, oh iya, hari Kamis saya ke Jakarta, hari Jumat, hari Sabtu saya perjalanan pulang, berarti sekarang kan hari Minggu. Orang bisa dibikin lupa di dalam hidup ini. Pasti Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian pernah mengalami lupa sesuatu. Dan pada waktu lupa itu terjadi, maka ada 2 kemungkinan. Kitanya yang memang lupa, tapi bisa jadi juga itu adalah pengalihan perhatian dari iblis, dari setan yang berusaha supaya kita gagal di hidup ini. Nggak ada kan yang mau gagal ya di hidup ini ya, tapi terkadang terjadi. Mari hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan. Bagaimana sih supaya kita terus berkobar-kobar. Pemberian-pemberian Tuhan di hidup ini terus berkobar-kobar. Ada di ayat 7. Di ayat 7 di situ dikatakan adalah membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dikatakan oleh firman Tuhan di situ bahwa ada 3 hal di hidup ini yang harus kita bangkitkan supaya apa? Supaya karunia Allah itu berkobar-kobar dan menjadi milik kita. Caranya adalah membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bicara soal kekuatan, kekuatan itu udah jelas ya, sesuatu yang namanya bukan lemah. Betul ya? Karena kan kebalikan daripada kekuatan itu adalah kelemahan.
Nah, saya contohkan gini, saya contohkan diri saya. Ada setumpuk tugas. Saya kira-kira setahun yang lalu dapat SK, sepotong surat yang berkata bahwa gudang saya bertambah. Dari yang tadinya gudang perbekalan ditambah sekarang dengan gudang barang jualan, gudang gula. Berarti kan tumpukan kerjaan saya yang tadinya segini nambah lagi kan, segini lagi. Nah, terkadang kita dapat loh berkat-berkat seperti itu. Apa? Tumpukan kerjaan. Kalau kita bicara soal kelemahan, udah pasti, waduh, ngerjain yang satu saja udah kerja dari pagi sampai sore, kadang-kadang pulang sampai jam 6 sore, kadang-kadang lebih. Itu aja kayak nggak kelar-kelar. Apalagi kalau didobelin. Nah, itu kalau bicara kelemahan. Tapi hari ini kita mau belajar. Setumpuk apapun pekerjaan, jangan lihat banyaknya pekerjaan, jangan lihat beratnya beban hidup ini. Yang kita mesti pikirkan, yang kita mesti cari akal adalah bagaimana cara memikulnya. Jelas nggak bisa langsung selesai, tapi tidak usah dihitung berapa bebannya, tidak usah dilihat seberapa banyak tumpukan masalahmu di hidup ini. Yang mari kita pikirkan adalah bagaimana cara memikulnya. Karena apa? Kalau kita hanya mikirin banyaknya tugas atau masalah bertubi-tubi yang datang, maka kita akan tergoda untuk menyerah. Dan kalau kita menyerah, setan joget. Itu udah pasti. Tapi hari ini kita belajar dari firman Tuhan. Mari kita bangkitkan kekuatan kita. Nggak usah dihitung banyaknya tugas yang mesti diselesaikan. Untuk yang masih sekolah contohnya, wah, tugas dari pelajaran ini, tugas dari pelajaran itu, ada yang mesti dikarang, ada yang mesti dibaca. Nggak usah dihitung itu. Yang kita pikirkan bagaimana menyelesaikan itu satu persatu. Nah, Bapak Ibu, kalau kita bicara mengenai kasih, kita naik kelas 1 nih, kasih. Kalau bicara soal kasih, maka lawannya kasih adalah benci. Betul ya? Kasih itu lawannya adalah benci. Dan banyak, saya katakan banyak orang yang begitu tahu ada masalah, maka yang pertama keluar sebel. Bisa sebel ke orangnya yang bikin masalah, bisa kesal kepada alat yang tidak berfungsi, macet contohnya, seperti yang saya alami, gembos ban. Kemudian dilanjutkan dari kekesalan itu bisa jadi keluarlah mulai maki-maki. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita mau belajar sesuatu. Ini ada sesuatu yang saya belajar di manajemen, tetapi ternyata ada firman Tuhannya yang mendasari pola pikir itu. Jadi dikatakan begini, pada waktu tahu ada masalah, maka bergembiralah. Wah, sangat alkitabiah ya. Kan ada kalimatnya kan, bersukacitalah senantiasa.
baik suka maupun duka. Wah, banyaklah kalimat-kalimat slogannya itu ya. Tapi coba dikatakan pada waktu tahu ada masalah, bergembiralah. Nah, kalau manajemen ini biasa ada penjelasan yang lebih lanjut. Karena kata manajemen gini, karena biasanya masalah bersembunyi di balik hal yang biasa-biasa saja. Jadi manusia diharapkan untuk bergembira pada waktu tahu ada masalah, karena biasanya masalah bersembunyi di balik hal yang biasa-biasa saja. Kenapa masalah bersembunyi di balik hal yang biasa-biasa saja? Jawabannya adalah karena masalah maunya nanti menyerang kalau sudah rame. Jadi kalau masalah baru satu, dia biasanya bersembunyi, berusaha bersembunyi si masalah yang baru satu ini. Masalah dua, masih sembunyi dia. 3, 4, 5, dia rasa udah cukup kuat untuk nyerang kita, baru dia akan meledak sekaligus sama-sama. Jebret. Biasanya begitu. Kalau kita mendem masalah, dipendam masalah, diabaikan, dihindari, dicuekin, punya masalah, maka jangan heran masalah kedua akan muncul. Didiamin lagi, dibiarkan dulu. Nanti begitu sudah banyak, sekali meledak tumpah, biar nggak sanggup lagi ngatasinnya. Oleh karena itu, untuk kita semua, jangan males kalau ketemu masalah, jangan sedih, jangan kecewa. Justru kita harus bergembira. Dan tadi saya sudah katakan ya, ada kan firman Tuhannya ya, bersukacitalah senantiasa. Ada lagi ayat yang lebih tajam lagi, bicara soal kasih kita terhadap masalah. Apa itu? 1 Korintus 10 ayat 13. Ayat ini agak panjang, tapi mari kita coba untuk memilahnya sedikit-sedikit. 1 Korintus 10 ayat 13. Ya, saya akan bacakan untuk kita semua. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Belum lengkap Pak itunya? Ya. Jadi Bapak Ibu, di sini kita lihat sama-sama bahwa janji Tuhan untuk kita semua, sebesar apapun masalah yang menimpa di kehidupan ini, sedahsyat apapun berita menyedihkan yang datang di hidup ini, dikatakan bahwa pencobaan itu adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan manusia. Kita manusia kan? Semua kita adalah manusia yang punya satu kepala, punya 2 tangan, 2 kaki. Nggak lebih, nggak kurang. Tapi dikatakan bahwa setiap kita akan mengalami pencobaan. Dan pencobaan kita tidak ada yang melebihi kekuatan kita. Dan dikatakan apa lagi di situ? Lanjutannya, pada waktu kita dicobai, dikatakan apa? Tidak melampaui kekuatanmu. Pasti cukup kekuatan kita. Maka begitu lihat masalah, jangan putus asa. Karena di dalam Tuhan Yesus kita
pasti kuat, pasti cukup kekuatan kita. Sejahat apapun orang berbuat kepada kita, sekasar apapun Anda pernah dihina oleh orang, tidak melampaui kekuatanmu untuk menangis. Pasti cukup kekuatanmu untuk menangis dihina orang, didamprat orang. Belum lama ini saya mengalami ditodong. Mau berangkat kebaktian loh, mau berangkat pelayanan. Kalau saya mau teriak kepada Tuhan, Tuhan saya kan mau khotbah Tuhan, kok ditodong di jalan? Kayak apa rasa terhinanya gitu, ditodong. Tapi apa? Firman Tuhan bilang bahwa tidak akan melampaui kekuatanmu. Dan apa dikatakan? Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberi kepadamu jalan keluar. Solusi itu ada untuk setiap hal menyedihkan yang terjadi di hidup kita ini. Ada jalan keluarnya, percaya deh. Kalau saya cerita kejadian saya Kamis yang lalu, begitu gembos ban depan, selesai saya ganti, saya berangkat ke tukang tambal, sampai saya di tukang tambal ban belakangnya ikut gembos. Coba kalau belum sampai tukang tambal udah gembos pula yang ban belakang, kayak apa jadinya? Nggak nyampe kan saya ke acara. Saya sangat mengimani 1 Korintus 10 ayat 13 bahwa apa? Ada jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Contohnya tadi, sampai dulu di tukang tambal ban, belum kelar ngurusin ban yang gembos, ban satu lagi ikut gembos. Alangkah hebatnya Tuhan kita. Dia atur waktunya supaya walaupun kamu dapat beban, tapi kamu dapat nanggung dan jalan keluarnya ada. Apa itu? Tukang tambalnya belum tidur, ya kan? Malam-malam gembos ban, datang ke tukang tambal, masih bangun dia. Ada jalan keluar dari Tuhan untuk kita di hidup ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, pesan untuk kita, kasihi masalahmu, jangan benci masalahmu. Ada orang yang damprat kamu, bahasa Betawi ya damprat ya, memaki kamu. Ada orang yang nodong, saya ngalamin ditodong kira-kira sebulan yang lalu. Jangan benci, tetap kasihi mereka. Kenapa? Karena kita disuruh oleh firman Tuhan untuk mengobarkan karunia Allah. Dan pada waktu kita mau taat, maka hal-hal indah, hal-hal cantik akan terjadi di hidup ini. Satu lagi, ketertiban. Bicara soal ketertiban, kalau ketertiban kan lawan katanya jelas ya, kekacauan. Betul ya Bapak Ibu ya? Kalau bukan tertib, kacau kan? Nah, bicara soal kekacauan, maka saya ambil contoh yang gampang. Kalimatnya begini, tidak ada yang gratis di dunia ini. Semua harus dibayar. Dan pada akhirnya semuanya harus dibayar lunas. Tidak ada yang gratis di dunia ini. Saya ambil contoh gampang. Ini saya juga sering nih tergoda nih, terutama malam-malam. Selesai makan, kalau cuman langsung tinggalin piring di meja makan, kalau saya kan hidup sendiri kan, jadi umpama nih, kalau selesai makan, saya tinggalin piring di meja makan, terus langsung tidur, atau langsung nonton drakor, ya kan? Apalah yang kita suka nonton, ya kan? Saya contohnya suka nonton drakor. Selesai makan, langsung nonton drakor lagi gitu. Terus ketiduran. Apa yang terjadi besok pagi? Ibu-ibu tahu persis tuh. Besok pagi kan nasinya udah kering keras kan, nempel-nempel di piring. Betul nggak?
Nyuci, kalau baru habis makan langsung dicuci, mungkin 5 menit selesai kan urusannya. Tapi kalau sudah pakai acara nginep semalam, tadi pagi nih, contohnya tadi pagi, saya sampai terpaksa mesti masak air mendidih, saya taruh ada di piring itu. Supaya apa? Supaya bisa lepas kan? Ibu-ibu tahu kan? Kadang-kadang kita nyuci sampai harus pakai air panas kan? Supaya bisa lepas kan yang lengket-lengket itu. Artinya apa? Jangan tunda. Ada urutan-urutan di hidup ini yang harus kita ikuti. Makanya bahasanya ketertiban. Kita harus tertib di hidup ini. Supaya apa? Supaya kita tidak usah bayar lebih mahal. Contohnya tadi, selesai makan cuci piring. Kalau nggak dicuci piringnya, besok sampai-sampai harus pakai air panas untuk melepas noda-noda dan lengket-lengket yang ada di piring itu. Contoh gampang, tapi mahal harganya. Oleh karena itu, pagi ini saya mau ajak kita, mari, firman Tuhan berkata kekuatan, kasih, dan ketertiban. 3 hal yang saya bawakan barusan kelihatan sepele, tapi seperti saya katakan barusan mengenai ketertiban, tidak ada yang gratis di dunia ini, dan kalau kita tidak bayar pada waktunya bisa jadi mahal. Ada bunga istilahnya yang harus kita tanggung, ada denda yang harus kita bayar. Contohnya tadi, yang mesti cuma pakai air sabun selesai, harus ditambah air panas supaya bisa lepas. Bapak Ibu, saya mau menutup perenungan kita di pagi hari ini dengan satu ayat firman Tuhan dari Yohanes 14 ayat 27. Tolong Pak dibukakan. Yohanes 14 ayat 27. Dah, kita baca sama-sama ya. Yohanes 14 ayat 27, firman Tuhan. 1, 2, 3. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kalau kita mau ikut firman Tuhan terus di hidup ini, maka damai sejahtera menjadi milik kita. Tadi kita bicara soal kekuatan, kita bicara soal kasih, kita bicara soal ketertiban. Itu semua akan membawa kita kepada damai sejahtera. Kalau saya mau memberikan ibarat ya, perumpamaan adalah saya bisa saja gemeter menghadapi apa yang ada di hadapan saya. Saya bisa aja limbung, goyah melihat betapa jeleknya hal yang menghantam hidup saya ini. Tapi pada waktu saya berdiri di atas batu karang firman Tuhan, maka saya tahu apa yang saya injek. Saya tahu apa yang menjadi tumpuan saya. Dan firman Tuhan berkata kepada kita, janganlah gelisah. Gelisah itu kalau orang Betawi bilang cacing kepanasan gitu. Orang gelisah tuh kayak cacing kepanasan, nggak mau diem, tenang dulu. Kemudian dikatakan apa? Jangan gentar hatimu, nggak usah takut, berani, cari beraninya apa? Karena Tuhan kita menjanjikan damai sejahtera. Damai itu adalah tenang. Sejahtera itu artinya berkecukupan. Itu janji Tuhan. Ketenangan, kecukupan. Segala sesuatu yang tidak menuju ke sana, mari satu-satu singkirkan di hidup ini. Maka kita akan menjadi seperti yang Tuhan harapkan untuk kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa.
Bapa di surga, kami berterima kasih bahwa hari ini kami boleh belajar firman Tuhan bersama di tempat ini. Engkau tuntun kami di dalam Roh Kudus untuk menjadi pribadi-pribadi yang siap di dalam menghadapi gelombang badai hidup ini. Kami tahu Bapa bahwa di hadapan kami sudah menunggu masalah-masalah, persoalan-persoalan, bahkan beban hidup ini harus kami tanggung. Tapi kami taruh semua itu di depan altar-Mu ya Tuhan Yesus. Kami percaya janji-Mu adalah ya dan amin, bahwa damai sejahtera adalah milik kami, dan kami mau terus nikmati itu. Walaupun kami harus menderita, walaupun kami harus lelah, walaupun kami harus menangis karena hal-hal yang terjadi di hidup ini, tapi kami taruh semua itu di depan kaki-Mu ya Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa batu karang yang kami injak adalah batu karang yang berasal daripada-Mu ya Bapa, yang sangat kuat, sanggup menopang segala sesuatu yang harus kami tanggung di hidup ini. Berkati kami pribadi lepas pribadi, dan kami percaya bahwa firman Tuhanlah yang menjadi pelita di dalam hidup kami. Firman Tuhanlah yang boleh menjadi garam di dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebagai umat yang dikasihi Tuhan, kita diberikan pegangan hidup di dalam firman Tuhan. Mari kita meresponinya untuk menjadi semangat bagi kita melakukan firman Tuhan dengan mengangkat lagu Nama Yesus yang Termulia.
Mari kita bersatu dalam doa syafaat. Bapa di surga, pada siang hari ini kami datang kepadamu Bapa dengan rasa syukur kami bahwa Engkau memberikan kepada kami karunia untuk bisa bercakap-cakap denganmu Bapa. Engkau memberikan kepada kami kemampuan untuk kami bisa berkomunikasi denganmu Bapa. Dan saat ini kami berdiri menghadap kepadamu ya Bapa. Kami datang kepadamu dengan segala rasa butuh kami kepadamu Bapa. Kami bertelut, kami lipat tangan kami, dan kami berdoa. Dengan segala kerinduan, kami mau berdoa untuk orang-orang yang ada di sekeliling kami. Kami bersyukur bahwa kami hidup tidak sendiri. Kami mempunyai banyak saudara-saudara seiman, dan bahkan ada banyak tetangga-tetangga kami dan orang-orang lain yang ada di sekeliling kami yang boleh menjadi kenalan-kenalan kami, boleh menjadi mitra-mitra kami, dan kami syukuri itu. Kami berdoa pada saat ini untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kau tahu Bapak bahwa kemarin baru saja keluar pengumuman bahwa harga BBM naik, dan kami tahu bahwa ada banyak pihak yang kecewa, ada banyak pihak yang khawatir bahwa mereka tidak akan sanggup untuk melanjutkan kehidupan ini karena naiknya harga BBM. Tapi kami percaya bahwa ada Roh Kudus yang menjamah pribadi-pribadi ini. Bahkan kami semua Engkau kuatkan ya Roh Kudus untuk bisa menerima dan bisa dengan segala kecerdikan kami mengakali supaya apa yang kami terima boleh tetap cukup untuk menopang kehidupan kami hari lepas hari. Kami percaya bahwa bangsa kami akan melewati gelombang badai ini dengan segala ketegaran dan segala kekuatan yang ada di pribadi daripada masing-masing warga negara ini, sehingga kami boleh melewatinya dengan tenang, kami boleh melewatinya dengan segala ketabahan. Bahkan Kau tambahkan hikmat bagi kami semua rakyat bangsa Indonesia, supaya kami bisa tetap berkegiatan seperti biasa walaupun harga BBM naik. Kami berdoa untuk seluruh pemimpin negara ini, dari yang tertinggi sampai dengan yang ada di hadapan kami hari demi hari di setiap kehidupan kami. Kami berdoa untuk para pimpinan dari presiden, menteri sampai para pelaksana-pelaksana negara ini. Bahkan kami berdoa untuk polisi, aparat daerah, kelurahan yang ada bersama dengan kami. Berikan kepada mereka kebijakan, berikan kepada mereka kepatuhan kepada peraturan, dan juga kami semua juga diberikan juga roh yang taat kepada pemerintah dan penguasa kami. Saat ini kami juga mau berdoa untuk Sugar Group, perusahaan di mana kami bekerja dan mencari nafkah. Bantu para pimpinan perusahaan ini ya Bapak, dengan hikmat Engkau berikan, tanamkan kebijakan bagi mereka, sehingga mereka boleh mengambil keputusan-keputusan yang menuju kepada kemakmuran perusahaan kami ini, keputusan-keputusan yang membawa kami menjadi perusahaan yang menghasilkan gula dan juga etanol dengan tingkat dan jumlah yang jauh lebih baik dari hari ke hari. Juga berikan berkat-Mu bagi tanaman-tanaman kami, yaitu kesuburan, pertumbuhan, dan juga kematangan pada waktunya nanti, dan mampukan kami untuk mengangkut itu semua ke pabrik dan memprosesnya, dan juga kami boleh mendapatkan gula dan etanol yang terbaik di waktu-waktu yang akan datang. Jamah setiap pribadi kami, supaya kami semua boleh semakin rajin dan semakin tekun di dalam menjalani tugas-tugas kami masing-masing. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk POUK GPM, tempat di mana kami melakukan ibadah kami, tempat di mana kami melakukan dan mengadakan kegiatan-kegiatan rohani kami. Berikan tuntunan-Mu bagi kami semua. Kami berdoa bagi gembala kami, Saudara Karis, supaya dia boleh menjalani dan memimpin, menuntun, menggembalakan seluruh jemaat yang ada di tempat ini dalam kasih sayang Tuhan Yesus.
Berkati juga untuk para majelis dan juga para jemaat, keluarganya, bahkan secara khusus kami berdoa untuk seluruh jemaat di dalam kegiatan sehari-hari. Berikan kesehatan dan kekuatan bagi kami, dan juga kami mau berdoa untuk gereja-gereja yang ada di sekeliling kami, baik itu gereja-gereja yang ada di Sugar Group, di Switindo Lampung dan di Lampung Perkasa. Demikian juga tetangga-tetangga gereja kami di sekeliling di Lampung ini, dan juga di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Engkau berkati ya Bapa. Dan pagi ini kami juga mau berdoa untuk yayasan-yayasan sosial Kristen yang bekerja menunjang kegiatan-kegiatan kerohanian, supaya mereka semua juga boleh menjadi garam dan terang dunia dan menjadi saksi-saksi hidup bahwa kami, orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, juga peduli kepada keadaan sosial yang ada di sekeliling kami. Tuntun dan bimbing kami di dalam Roh Kudus ya Bapa. Demikian juga untuk para pengurus yayasan-yayasan sosial ini. Pada saat ini kami juga mau berdoa untuk program dan pelayanan dari PAUK GPM, terutama untuk rencana katekesasi. Persiapkan baik itu untuk peserta katekesasi maupun untuk para pembimbing katekesasi, supaya secara bersinergi mereka boleh saling mengisi dan boleh memberikan kontribusinya masing-masing. Dan bagi para peserta katekesasi, berikan pertumbuhan yang subur di dalam iman mereka ya Roh Kudus. Bantu mereka untuk menyerap segala pelajaran yang diberikan, sehingga mereka boleh bertumbuh kembang. Pada waktunya mereka nanti juga akan menjadi saksi-saksi hidup di dalam segala kegiatan mereka. Dan Engkau tumbuh kembangkan kehidupan rohani dari peserta maupun para pembimbing daripada katekesasi ini. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak kami semua yang saat ini masih bersekolah, baik yang masih di PAUD maupun di TK, SD, SMP, SMA, maupun juga di perguruan tinggi. Berikan roh yang tekun, berikan kepada mereka roh yang rajin dan pandai di dalam mengejar, di dalam menyerap ilmu-ilmu yang diberikan oleh guru-guru dan dosen-dosen mereka. Juga pada saat ini kami teringat kepada jemaat kami yang sedang sakit, baik untuk Ibu Jani Ikawati, juga untuk keluarga Bapak Mangunjak Gultom, baik Bapak maupun Ibu yang saat ini sedang sakit. Kami percaya bahwa ada kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus yang menjamah mereka, sehingga kesembuhan boleh terjadi, pemulihan boleh terjadi bagi para orang-orang sakit yang pada saat ini ada di PAUK GPM ini. Saat ini kami juga mau berdoa untuk pribadi kami masing-masing. Kasih karunia-Mu tidak pernah berhenti mengalir dalam hidup kami, dan kami percaya bahwa Engkau Bapa memperhatikan kami pribadi lepas pribadi. Turunkan anugerah-Mu bagi kami semua, sehingga kami boleh berjalan dalam terang kasih Tuhan Yesus terus, dan kami boleh menikmati pemberian-pemberian-Mu di dalam setiap langkah hidup kami. Inilah doa kami Bapa yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Batara atas pelayanannya. Bapak Ibu yang terkasih, kini saatnya kita untuk mengungkapkan syukur atas segala kebaikan dan berkat Tuhan dalam wujud persembahan. Adapun nats persembahan terambil dari Matius 6 ayat 31 sampai 33, demikian firman Allah. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya,
maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Persembahan kita akan diiringi dengan pujian Jangan Kamu Khawatir. Bapak Ibu dipersilakan berjalan lewat pinggir dan masuk kembali ke tengah. Persembahan di dalam doa. Segala puji, hormat, syukur kami persembahkan kepada Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan ciptaan-Mu Tuhan, Allah yang selalu mencukupkan segala kebutuhan kami. Ajar kami untuk tidak khawatir, selalu bersyukur sampai hal yang paling kecil pun yang Tuhan berikan, yang Tuhan jawab, yang Tuhan sertai, sehingga kami melimpah-limpah dengan puji-pujian kepadamu, karena Tuhan senantiasa memelihara. Berkati Tuhan tangan-tangan yang memberikan, supaya menjadi berkat bagi kehidupannya Tuhan. Juga berkati apa yang sudah diberikan untuk memperluas kerajaan bertempat ini Tuhan. Segala puji kami kembalikan kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat saya persilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan warta jemaat yang sudah tertulis di sangkakala yang Bapak Ibu beberapa sudah mungkin ambil. Total persembahan sejumlah Rp2.476.000. Persembahan hari ini 2 kali untuk kas gereja dan perpuluhan. Ibadah keluarga hari Kamis 8 September untuk sektor A dan B diadakan di gereja. Bapak Ibu silakan hadir. Untuk pembawa firman Bapak Edo, untuk liturgos Ibu Demsi dan pemusik Bapak Daud. Yang ketiga, majelis menghimbau untuk tetap taat melakukan protokol kesehatan. Bagi yang kurang sehat dapat beribadah di rumah masing-masing untuk sementara waktu. Yang keempat, majelis PAU GPM mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang telah berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada tambahan?
Tidak ada? Terima kasih. Bapak Ibu terkasih, tiba saatnya kita di penghujung ibadah pada siang hari ini. Mari kita angkat syukur kita kepada Tuhan. Kita memohon berkat Tuhan di dalam lagu pujian doa Yabes. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Marilah kita pulang dengan sukacita dan menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun kita berada, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.